Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agisni Afwanur Makbula dengan NIM 212111606. Langsung saja, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Sunan Al-Darimi dan Sunan Al-Baihaqi beserta musnad-musnadnya. Yang pertama, Sunan Al-Darimi. Biografi Sunan Al-Darimi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abdurrahman bin Al-Fadil bin Bahram bin Abdus Somad At-Tamimi As-Samarqandi Ad-Darimi. Ad-Darimi ini dilahirkan pada tahun 181 Hijriah di kota Samarkand. Al-Darimi ini sejak kecil telah dikaruniai kecerdasan, sehingga ia mudah untuk memahami dan menghafalkan setiap apa yang ia dengar. Namun, ia juga dinisbahkan kepada Al-Tamimi dan juga dinisbahkan dengan Al-Darimi, nisbah kepada Darim Ibnu Malik dari Bani Tamim. Imam Al-Darimi wafat pada usia 75 tahun pada hari Tarwiyah tahun 255 Hijriah setelah sholat asar, dan dimakamkan pada hari Jumat yang bertepatan pada hari Arafah. Nah, ada satu pendapat yang menyatakan bahwa ia meninggal pada tahun 250 Hijriah, tetapi pendapat ini diragukan kebenarannya. Selanjutnya, bagaimana rihlah ilmiah Sunan Al-Darimi? Al-Darimi dibesarkan di Samarkand. Samarkand adalah kota yang tidak pernah sepi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan munculnya para ulama. Namun, Al-Darimi ini tidak merasa cukup dengan apa yang ada di Samarkand. Lalu beliau mengadakan rihlah, berkeliling dari satu negeri ke negeri yang lain. Yang pertama, beliau berkunjung ke Irak untuk belajar kepada para ahli hadis yang ada di Baghdad, di Kufah, di Wasit, dan di Basrah. Lalu, ia mengunjungi Syam dan belajar kepada para ulama hadis yang berdomisili di Damaskus, di Hims, dan di Suar. Ia juga pergi ke Jazirah dan Hijaz. Di Hijaz, beliau belajar hadis kepada sebagian besar ulama hadis yang ada di kota Mekah dan Madinah. Nah, setelah pengembaraannya itu, beliau kembali lagi ke kota Samarkand, yaitu kota kelahirannya. Tujuannya yaitu untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan hadis. Selanjutnya yaitu Musnad Sunan Al-Darimi. Kitab hadis karya Al-Darimi ini berjudul Al-Hadith, Al-Musnad, Al-Marfu, wa Al-Mauquf, wa Al-Maktu'. Kitab ini disusun dengan sistematika penyusunan berdasar pada bab-bab fikih. Mengapa? Karenanya kitab hadis ini lebih populer dengan Sunan Al-Darimi. Kitab ini berisi hadis-hadis marfu, mauquf, dan maktu'. Sebagian besar dari hadis yang terdapat dalam kitab tersebut adalah hadis-hadis marfu, yang menjadi sandaran utama dalam mengemukakan hukum-hukum pada setiap babnya. Hal semacam ini dikemukakan dalam beberapa bab tentang hukum fikih, seperti dalam bab Toharoh dan Faraid. Pembahasan selanjutnya yaitu Sunan Al-Baihaqi. Biografi Sunan Al-Baihaqi. Nama beliau adalah Al-Imam Al-Hafidz Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Khusrojat Al-Baihaqi. Beliau lahir pada tahun 384 Hijriah di bulan Sya'ban di Khusrujat. Beliau seorang imam di zamannya. Beliau juga pemilik karang kitab yang bermutu. Namun Imam Al-Baihaqi ini adalah seorang ulama ahli fikih, usul fiqh, hadis, dan juga salah seorang ulama besar madhab Syafi'i. Beliau ini mengambil ilmu dari banyak ulama yang berbeda-beda. Antaranya Al-Imam Abdul Hasan bin Muhammad Al-Husain Al-Alawi yang dikira sebagai guru beliau yang terbesar. Beliau ini juga pernah menduduki halaqah ulama yang lain dari ulama-ulama. Antaranya di Mekah, di Kufah, dan dianggarkan lebih ramai 100 syekh. Imam Al-Baihaqi ini merupakan salah satu imam-imam orang muslim, para guru orang-orang yang beriman, para da'i yang mengajak pada tali Allah yang kukuh. Namun beliau juga merupakan ahli fikih yang agung, seorang hafidz yang besar, seorang ahli usul yang berkemampuan, seorang tokoh yang zuhud dan warok, yang penuh taat kepada Allah, dan seorang yang menjadi tokoh penyebar madhab dalam usul dan furu'. Beliau ini juga dikenal sebagai gunung dari gunung-gunung ilmu. Bagaimana rihlah ilmiah Sunan Al-Baihaqi? Imam Al-Baihaqi ini hidup pada masa Daulah Al-Abbasiyah. Beliau mengembara mencari ilmu ke Khurasan, ke Irak, dan juga ke Hijaz.
Dalam Syiar A'lam An-Nubala, Imam Az-Zahabi bercerita tentang perjalanan Imam Al-Baihaqi. Ketika berusia 15 tahun telah mendengar dari Abu Al-Hasan Muhammad bin Al-Husain Al-Alawi, sahabat dari Abu Hamid bin Asy-Syarqi, dan beliau adalah guru yang paling dahulu bagi Imam Al-Baihaqi. Selanjutnya yaitu karya Imam Al-Baihaqi. Kitab Sunan Al-Kubra adalah salah satu kitab yang disusun oleh Imam Al-Baihaqi dalam rangka membela fikih Imam Syafi'i dan memperkukuh pendapatnya dengan mengumpulkan hadis dan jumlahnya yang banyak yang memenuhi isi kitab Sunan Al-Kubra. Dari segi penulisan, Imam Al-Baihaqi ini mengikuti jejak Imam Bukhari, yaitu dengan membagi beberapa pembahasan yang ia beri nama kitab. Meskipun bernama Sunan, namun takaran antara hadis dan fikih dalam kitab ini seimbang. Apa isi kitabnya? Kitab Sunan Al-Kubra ini memuat hadis-hadis Nabi SAW yang lengkap sanadnya. Di dalamnya juga terdapat hadis mursal, al-sahabi, dan mauquf al-tabi'i. Sekalian tergolong dalam kitab Sunan. Namun, Al-Baihaqi ini tidak membatasi isi kitab pada pembahasan hukum-hukum fikih saja. Setidaknya ada beberapa bab yang membahas non-hukum fikih. Nah, dikatakan kitab fikih ini bahasannya berdasarkan pada bab-bab fikih yang juga menyertakan pendapat para sahabat, tabi'in, dan para ulama yang lain. Dan dikatakan sebagai kitab hadis ini karena dalam halaman-halaman pembahasannya lebih dominan memuat hadis-hadis yang disertakan sanad dari Al-Baihaqi dibandingkan pendapat-pendapat yang lain. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya mengenai Sunan Al-Darimi dan Sunan Al-Baihaqi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.